Baiklah, kemudian Dokter Agustiawan MKM FRS PH selaku editor, kemudian Ibu Desi Ratna Putri SNM Hum selaku keynote speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada acara kali ini, yaitu kuliah umum dan bedah buku yang bertemakan protein hewani dan untuk kecukupan gizi ibu dan balita. Acara ini diinisiasi oleh Media Science Indonesia dan bekerjasama dengan Dr. Agustiawan selaku editor beserta para penulis dari buku yang akan kita bahas kali ini. Baiklah, sebagai informasi bahwa akan ada 2 buku yang akan kita bedah kali ini, yaitu yang pertama Prinsip Dasar Ilmu Gizi yang akan nanti disampaikan oleh para penulisnya, dan yang kedua adalah Gizi dalam Daur Ulang Kehidupan. Kemudian dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan demi kelancaran acara ini, izinkan saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Izinkan saya membacakan rundown acara untuk kali ini, di mana yang pertama, mohon maaf mungkin atas keterlambatannya karena tadi ada beberapa panelis yang belum dijadikan panelis sehingga kami menunggu kepastian semua narasumber untuk dijadikan panelis. Kemudian rundown acara kali ini, yang pertama pembukaan oleh pembawa acara baru saja saya lakukan. Kemudian berikutnya adalah sambutan dari koordinator event dan edukasi media science Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Desi Ratna Putri. Kemudian narasi profil penulis oleh editor itu disampaikan oleh Pak Agustian. Kemudian disampaikan presentasi bedah buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi pertama sampai ketiga. Setelah itu ada Q&A session atau sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Dr. Agus. Setelah itu nanti ada presentasi bedah buku kedua, yaitu buku Gizi dalam Daur Kehidupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita melangkah ke acara kedua, yaitu sambutan dari koordinator event dan edukasi media science Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Ratna Putri SSNNHU. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Anja selaku pembawa acara. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, juga teman-teman mahasiswa. Selamat datang di kuliah umum dan bedah buku Media Science Indonesia dengan judul Protein Hewani untuk Kebutuhan Gizi Ibu dan Balita. Perkenalkan, saya Desi Ratna Putri, SSN MHUM. Saya dari Media Science Indonesia akan mempresentasikan paparan dari pencapaian penerbit Medsan hingga Januari 2023. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah muncul? Oke. Media Science Indonesia dengan tagline pelopor penerbit buku digital. Diawali dengan selayang pandang,
Saya sampaikan di sini, berdasarkan Akta CV Media Science Indonesia atau biasa dikenal dengan penerbit Medsan, berdiri pada tanggal 3 September 2020, serta izin usaha terbit pada tanggal 9 September 2020. Penerbit Medsan diterima sebagai anggota resmi Perpusnas pada 14 September 2022, dan semenjak itu penerbit Medsan juga secara resmi mulai beroperasi sebagai penerbit buku. Pada tanggal 1 Oktober, penerbit Medsan resmi menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia atau biasa disingkat dengan IKAPI dengan nomor tanda anggota 370-JBA-2020. Kemudian visi dari penerbit Medsan ialah menjadi media publikasi akademisi terdepan di Indonesia yang berbasis digital. Kita memiliki tagline pelopor penerbit buku digital. Kemudian ada pun misi di sini, misi Medsan, yaitu pertama menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku berbasis digital dan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh penulis dalam media publikasi digital. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan edukasi yang berkaitan dengan persiapan dan proses penerbitan buku, serta melaksanakan diseminasi hasil penerbitan buku. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya, baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam kegiatan penerbitan buku. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kegiatan menulis bersama serta membentuk dan membina komunitas menulis. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan publikasi naskah akademik selain penerbitan buku, yaitu publikasi jurnal dan proceeding melalui seminar nasional. Dan misi yang terakhir ialah menyelenggarakan kegiatan penyebar luasan hasil penerbitan buku melalui media cetak maupun digital, melalui toko buku dan perpustakaan. Selanjutnya ada tim kami, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa bisa melihat di PowerPoint ini. Kemudian berikutnya ialah rekapitulasi pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Medsan sampai hari ini, yaitu di bulan Januari tahun 2023. Medsan sudah menjadi bagian dari literasi pendidikan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga sampai hari ini di tahun 2023. Harapannya ke depan Medsan semakin berkembang dengan banyak penulis, banyak buku dan lain sebagainya yang bergabung dalam penerbit Medsan. Untuk penulis hingga Januari 2023 terdiri dari 6.061 penulis. Kemudian untuk editor ada 71 editor. Kemudian untuk jumlah ISBN hingga tahun ini 2023 bulan Januari yaitu 1.372. HKI 927. Kemudian ada event yaitu 12. Kemudian teman-teman bisa mengakses toko buku online penerbit Medsan di store.medsan.co.id atau di shopee.co.id dengan username Medsan Indonesia, atau di kontak kami di WhatsApp 081294758638, atau teman-teman bisa mengakses website kami di medsan.co.id, atau bisa ikuti kami di fanpage Facebook dengan username medsan.idn, atau di Instagram dengan username penerbit Medsan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara, terima kasih. Terima kasih, saya ucapkan kepada Ibu Desi SNM atas selayang pandang tentang Media Science Indonesia. Kemudian
Cara berikutnya yaitu akan dipandu oleh Dr. Agus Setiawan sebagai moderator. Namun izinkan saya menyampaikan profil beliau supaya kita lebih mengenal beliau sebelum beliau memaparkan. Izin saya share screen. Mas Syahrul bisa ditampilkan, mohon maaf. Baik, ini merupakan editor dan para penulis yang akan memaparkan buku kali ini. Nanti teman-teman perkenalan secara langsung dari setiap buku yang akan dibahas. Next. Baik, ini merupakan profil beliau, profil Dr. Agus Setiawan MKM AIFO K. Beliau lahir di tanggal 2 bulan Agustus 1993, masih beliau tetapi prestasinya masih belia atau masih muda tetapi prestasinya sudah mentereng. Jika teman-teman atau para mahasiswa berkenan ingin berkonsultasi dengan beliau, silakan nomor WA-nya di nomor WA 085162642893. Tercantum juga emailnya. Kemudian beliau berdomisili di Jalan Kiai Haji Nasution, Komplek Dokagu, UIR nomor 33A, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya. Oke, kemudian ini untuk pendidikannya, beliau merupakan dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru, Riau. Beliau juga merupakan penulis yang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh pada tahun 2018 dan Magister Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Beliau juga sedang menjalani pendidikan sarjana hukum di Universitas Terbuka. Beliau tergabung dalam organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Kemudian beliau juga merupakan anggota dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia atau P3KMI. Kemudian beliau juga anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia atau PAKKI, dan beliau mendirikan Perkumpulan Health Education and Promotion atau HEP Indonesia. Beliau menyelesaikan program khusus ahli ilmu faal olahraga klinis, mohon maaf, AIPO K, dan mendapatkan sertifikasi tersebut dari BNSP Republik Indonesia. Beliau juga aktif menulis beberapa jurnal dengan bahasan yang fokus pada ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran. Kemudian beliau juga merupakan fellow atau anggota dari Royal Society for Public Health yang berpusat di London, UK. Kemudian Pak Dr. Agus Setiawan juga menyelesaikan diploma dalam Sustainable Management dari IBI Berlin. Oke, itu mungkin dari profil beliau. Mohon maaf jika memang ada yang kurang tersampaikan. Nanti kita akan menambahkan jauh lagi mengenai apa yang sudah sih beliau lakukan dan akan beliau lakukan ke depan. Setelah ini
kepada Dr. Agus. Silakan untuk bisa memimpin diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan kuliah umum dan bedah buku mengenai ilmu gizi dengan tema protein hewani untuk cukupan gizi ibu dan balita. Jadi kegiatan hari ini juga salah satu rangkaian dari mungkin peringatan Hari Gizi ya yang kita lewati beberapa hari yang lalu dengan tema yang sama mengenai gunaan protein hewani untuk mencegah stunting. Terima kasih kepada Bapak Anjar dari Media Science dan baik untuk tim serta para editor penulis ya yang telah berkenan hadir pada hari ini dan juga telah ikut serta dalam kesuksesan acara hari ini. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa poin yang mungkin akan dijabarkan terlebih dahulu mungkin ya mengenai para panelis kita hari ini. Ada 6 kebetulan mungkin ya, tapi bukan kebetulan ya, tapi memang yang sangat menentukan gizi anak itu mungkin ibunya. Jadi mungkin itulah hari ini para panelis kita adalah ibu-ibu semua. Nah, panelis pertama nanti akan panelis pertama kita adalah nanti yang pertama adalah Ibu Dr. Anna Permata Sari Kamarudin, STP MBA. Jadi beliau itu lahir dibesarkan dan dilahirkan di Jakarta. Kemudian sekarang sedang berkarir di Aceh Tengah, di Takengon ya Bu ya, Universitas Gajah Putih. Ini Takengon enak Bu. Jadi kalau kami dulu di Aceh dulu, kalau ke Takengon dingin ya. Beliau juga menyelesaikan pendidikan S1-nya itu di Yogyakarta, kemudian untuk S2-nya di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Kemudian untuk S3 beliau menyelesaikan di UKM juga di bidang kimia dan sains makanan. Kemudian Ibu Ana juga menyelesaikan pendidikan postdoktoral di Fakultas Sains dan Teknologi dan ini ya Bu ya, mendalami mengenai apa? Produk development Bu ya. Produk development. Iya, antioksidan. Ya, dan antioksidan Bu ya. Nah, itu sekilas profil dari Ibu Dr. Anna Permata Sari Kamarudin, STP MBA. Kemudian yang kedua panelis kita adalah Ibu Merita Sada, sarjana gizi dan magister gizi. Jadi beliau lahir di Koya Timur pada tahun 1985, tepatnya tanggal 25 Mei. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan yang pertama ada 3 di Poltekkes Kemenkes Jayapura tahun 2005, S1 di Universitas Nudin 2012, dan terakhir S2 di Universitas Diponegoro 2012. Beliau sedang aktif di Poltekkes Kemenkes Sorong. Jadi Sorong ini kalau nggak salah Papua Barat Bu ya, dan menjadi DPD Persagi Papua Barat sebagai Wakil Ketua 1. Kemudian untuk panelis ketiga kita adalah Ibu Retno Ayu Widyastuti,
sarjana gizi, magister gizi, dan AIFO. Jadi beliau sekarang adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, PKJ 2. Kemudian beliau juga tersertifikasi sebagai nutrisionis registrasi. Kemudian ahli ilmu faal olahraga, sama seperti saya ini Bu ya berarti. Kemudian ahli gizi olahraga prestasi, ya. Publikasi ilmiah beliau banyak dan ada beberapa yang unik untuk kita seperti mengenai anti panik dan juga mengenai ilmu gizi dan juga ada jurnal di bidang jurnal nasional dan internasional. Jadi mungkin ini anti panik kehamilan Bu ya, dan anti panik mempersiap menjadi kehamilan. Ini mungkin nanti bagi para peserta yang mau hamil atau persiapan hamil dapat konsultasi ke Ibu Retno Ayu Widyastuti, terutama masalah gizi Bu ya, karena gizi sangat penting bagi pertumbuhan janin ya. Kemudian yang keempat ini Ibu Yunita Nazarena, sarjana gizi, magister sains. Jadi beliau lahir di Palembang tanggal 30 Juni 1993. Kemudian beliau sedang aktif di Poltekkes Kemenkes Palembang, dan riwayat pendidikan beliau adalah D3 Gizi di Palembang, kemudian S1 Gizi di FKUGM, dan S2-nya di Unsri atau Universitas Sriwijaya di bidang ilmu dan teknologi pangan. Nah, ketiga pemateri pertama tadi dari Ibu Dr. Ana sampai Ibu Retno Ayu nanti akan memaparkan mengenai buku prinsip dasar ilmu gizi, dan dari Ibu Yunita seterusnya nanti akan membahas mengenai gizi dalam daur kehidupan. Kemudian kita masuk ke panelis kelima, yaitu Ibu Alifianti Muharramah, SGZ, MGZ. Beliau lahir di Metro. Metro ini kalau ada yang belum tahu di Lampung. Salah satu kota di Lampung, tanggal 2 Juli 1992. Kemudian beliau sekarang aktif di sekolah tinggi di FIKES ya, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Nusewu sebagai dosen program S1 Gizi. Beliau menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, kemudian melanjutkan di Universitas Desa Unggul, dan S2-nya di Universitas 11 Maret. Sekarang beliau aktif sebagai DPC Persagi di Prensewu di Lampung. Kemudian panelis terakhir adalah Ibu Afiska Prima Dewi, SGZ MKM. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Aisyah Prensewu dan juga sebagai Chief in Editor Jurnal Gizi Aisyah. Kemudian beliau juga aktif di Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Prodi Gizi di Universitas yang sama. Kalau untuk pendidikan, beliau menyelesaikan S1 Gizi di Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian melanjutkan di S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Mitra Indonesia pada tahun 2018. Kemudian dia juga aktif ya di DPC Persagi Prensewu. Berarti ini sebenarnya teman dekatnya Ibu Alifianti. Oke, itu saja mungkin untuk perkenalan para panelis kita. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada panelis pertama untuk selayang pandang membahas mengenai buku prinsip dasar ilmu gizi. Silakan waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Terima kasih Dr. Agustiawan. Baik, kenalkan saya Ina Permatasari. Yang sekarang ini kita coba untuk membedah buku ya, walaupun mungkin bukan membedahnya, selayang pandang menjelaskan atau menceritakan isi buku dari prinsip dasar ilmu gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, di bab pertama ini isinya adalah tentang pengertian dan ruang lingkup.
ya, ada pengertian ruang lingkup, menjelaskan juga jenis zat gizi, klasifikasi pangan dan gizi, dan juga sejarah ilmu gizi. Kemudian di bab 2 itu ada pengertiannya, ya, pengertian tentang perhitungan kebutuhan energi, ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi, perhitungan kebutuhan energi pada berbagai kondisi. Pada bab 3, ya, di sini tentang karbohidrat, itu menjelaskan tentang klasifikasi karbohidrat, fungsinya, sumber, serat, dan kemudian pencernaan dan penyerapan, serta defisiensi dan kelebihan. Ya, maksud di sini adalah kelebihan karbohidrat. Pada bab 4, ya, isinya tentang protein, yaitu menjelaskan tentang pengertian protein, komposisi dan struktur, asam amino, klasifikasi, pencernaan, metabolisme, dan juga kebutuhan dan defisiensi protein. Next. Kemudian pada bab kelima, isi buku ini menjelaskan tentang lemak, ya, ada di pendahuluan, ada struktur, ada klasifikasi lemaknya seperti apa, kemudian tentang pencernaan, penyerapan, dan metabolisme lemak. Kemudian menjelaskan juga tentang pengaruh lemak terhadap kesehatan dan juga kebutuhan harian. Pada bab 6, dia menjelaskan tentang mineral dan air, ya, menjelaskan mineral secara keseluruhan, kemudian mineral dibagi menjadi mikro dan makro, kemudian tentang air dan juga kebutuhan manusia terhadap air. Pada bab 7 ini menjelaskan tentang vitamin larut lemak, ya, menjelaskan tentang vitamin A, vitamin D, E, dan juga vitamin K. Pada bab 8 itu menjelaskan tentang vitamin larut larut air, ya. Itu termasuk yang larut air adalah vitamin B dan juga vitamin C. Next. Bab 9 ini bagian saya, ya. Bab 9 itu berisi tentang antioksidan yang menjelaskan tentang radikal bebas, pembagian tentang antioksidan, kemudian sumber dan manfaat antioksidan, ya, bukan radikal bebas nih. Kemudian pengaruh pengolahan pada aktivitas antioksidan. Bab 10, 11, dan 12 ini berisi tentang penilaian status gizi, ya, tentang antropometri, biokimia, dan juga fisik. Dan sementara pada bab 13 itu menjelaskan posyandu dan pemberdayaan masyarakat. Bab 14 menjelaskan tentang angka kebutuhan gizi, dan bab 15 menjelaskan tentang bahan penukar. Demikian isi dari buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi, ya, yang diterbitkan oleh Media Science Indonesia yang dieditori oleh Dr. Agustiawan. Terima kasih. Baik, ini saya lanjutkan kepada bagian dari bab saya, ya, yang menjelaskan tentang antioksidan. Radikal bebas, ya. Jadi di alam ini sebetulnya banyak terdapat radikal bebas dan dampaknya itu sangat negatif, ya, bagi tubuh kita. Kalau di sini lihat gambarnya, ya, ada macam-macam radikal bebas. Kalau kita definisikan, radikal bebas adalah senyawa yang terbentuk karena adanya metabolisme tubuh. Jadi memang secara alami dia timbul, ya, atau ada gitu. Dapat juga dipengaruhi dari luar tubuh manusia, ya, seperti adanya infeksi, virus, jamur, obat-obatan, dan makanan tertentu yang terkontaminasi, ya, dengan adanya bahan kimia, misalnya ada pestisida, insektisida, ya, kemudian asap kendaraan, rokok, pabrik, termasuk juga radiasi. Radikal bebas inilah, ya, yang tidak stabil. Dia berusaha mencari pasangannya dari sel lain yang berada di dalam tubuh manusia. Saat sel manusia tidak sehat terjadi peradangan, ya. Jadi secara alami itu terjadi. Dia mencari-cari pasangan dan pasangan itu mencari di dalam tubuh manusia, ya, atau tepatnya dalam sel manusia. Ini ada penjelasannya, ya, atau gambarnya, ya, tentang tadi, ya, asap, termasuk juga junk food, ya, asap rokok, asap pabrik, dan seterusnya. Jadi adanya radikal bebas menyebabkan kondisi sel tubuh, ya, pada tubuh manusia itu menjadi tidak stabil dan mudah menimbulkan berbagai penyakit. Next. Antioksidan, ya. Jadi antioksidan ini adalah senyawa yang dapat memberikan atom, ya, kepada molekul radikal bebas tanpa menyebabkan senyawa tersebut terganggu, terhambat, atau tanpa pengaruh apapun. Antioksidan juga mempunyai kemampuan memutus rantai radikal bebas, sehingga tidak mempunyai pengaruh lagi. Radikal bebas yang sudah terpapar menjadi tidak stabil dan mengambil elektron dari sel lainnya dari tubuh, sehingga menyebabkan sel tersebut rusak atau sakit. Adanya antioksidan menyebabkan rusak atau sakitnya sel tadi, ya, menjadi sembuh atau
diobati. Ya, jadi antioksidan ini memberikan keseimbangan ya kepada radikal bebas atau kepada sel, ya maksud saya kepada sel yang sudah terkena dengan radiasi tadi atau radikal bebas. Next. Nah, ini adalah contoh makanan yang mengandung antioksidan. Ya, ada yang di sini dijelaskan secara alami saja ya. Contoh antioksidan alami adalah seperti vitamin A ya terdapat dalam buah dan sayuran, vitamin C terdapat pada buah dan sayuran, yang hampir kebanyakan buah dan sayuran mengandung ini semua ya, vitamin A dan vitamin C. Kemudian vitamin B2 ya terdapat di dalam daging, baik itu daging sapi ya, daging kambing ya, ikan, telur dan susu, kemudian juga kacang-kacangan. Sementara zinkum atau seng ada di dalam makanan seafood, ya, makanan laut, daging, kacang-kacangan, susu dan telur. Kemudian selenium itu di dalam seafood juga, daging sapi, ya, kemudian daging ayam dan juga telur. Untuk kuprum dan tembaga itu ada di dalam daging, tiram atau seafood, dan juga protein. Jadi semua ya bahan makanan yang mengandung protein, baik nabati maupun hewani, itu fungsi sebagai antioksidan ya. Walaupun dalam hal ini mungkin stressingnya adalah kepada protein hewani ya yang bisa membantu seorang ibu dan seorang anak itu untuk menyempurnakan ya tubuhnya ya, mungkin dalam ibu menyusui, ibu mengandung ya sampai anak balita, dalam hal ini untuk menanggulangi stunting. Mungkin demikian saja bahasan bab 9 dari buku ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Ana Kemalafadi Kamarudin, STPMBA. Jadi, berikut pemaparan beliau mengenai antioksidan, Bu ya. Nanti jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Kemudian kita lanjutkan dengan pemaparan berikutnya oleh panelis kedua, Ibu Mary Desada, SGZ MGZ. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Ya baik, sesuai yang sudah dipaparkan oleh Bu Ana sebelumnya bahwa dalam buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi, saya menulis pada bab yang kedua terkait topik perhitungan kebutuhan energi. Ya, berbicara tentang energi ya, kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk hidup termasuk kita manusia itu memerlukan energi untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan itu diperlukan dalam setiap fase daur kehidupan setiap individu, dimulai dari pembentukan embrio, kemudian masa bayi, balita, anak usia sekolah, kemudian remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, kebutuhan energi itu diperoleh dari asupan makanan sehari-hari ya, di mana asupan makan setiap individu itu terkait dari bahan-bahan makanan sumber karbohidrat maupun protein dan juga lemak. Jadi energi yang diperoleh dari makanan ini berasal dari bahan-bahan makanan yang merupakan sumber ketiga zat gizi ini, di mana seperti yang sudah diketahui bahwa karbohidrat itu setiap gramnya 1 gram karbohidrat bisa atau terkandung kalori sebesar 4 kilokalori. Kemudian 1 gram protein mengandung 4 kilokalori. Kemudian 1 gram lemak itu setara atau mengandung sekitar 9 kilokalori. Nah, berbicara terkait topik kita di sini, jadi selain protein itu berfungsi untuk tumbuh kembang ya, lebih juga kepada bisa menjalankan fungsinya daripada energi. Ketika cadangan energi seseorang habis di dalam tubuhnya, maka untuk melakukan aktivitasnya energi itu berasal dari bahan makanan sumber protein. Ya, next Pak. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi setiap individu, yaitu yang pertama adalah angka metabolisme basal atau biasanya disebut juga sebagai BMR, basal metabolisme rate, di mana basal metabolisme rate ini untuk setiap individu itu berbeda-beda.
beberapa faktor yang mempengaruhi BMR seseorang itu, diantaranya adalah ukuran fisiknya seperti berat badan, kemudian tinggi badan, kemudian jenis kelaminnya, dan juga umur seseorang. Ya, jadi kalau misalnya umur pada usia dewasa ya, remaja yang aktif-aktifnya, tentu angka metabolisme basalnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia, karena di mana pada usia lansia itu kita ketahui bahwa laju metabolisme akan menurun. Oleh karena itu, maka kebutuhan energinya juga akan menurun. Nah, angka metabolisme basal ini sendiri kita ketahui sebagai kebutuhan energi untuk aktivitas organ-organ vital, misalnya pada proses pemompaan jantung, kemudian proses pernafasan, proses pencernaan, atau bisa dikatakan bahwa ketika kita di dalam kondisi tidur, organ-organ kita itu tidak ikut tidur juga atau tidak berhenti bekerja. Organ tubuh kita tetap bekerja. Nah, untuk melakukan aktivitas itu, aktivitas-aktivitas tersebut, energi yang diperoleh yaitu dari angka metabolisme basal. Nah, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang adalah aktivitas fisik. Jadi semakin tinggi tingkat aktivitas seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan energinya, terkait kembali dengan laju metabolisme yang terjadi pada tubuh individu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kondisi fisiologis. Nah, berbicara terkait kondisi fisiologis ini, seperti contohnya wanita dewasa yang tidak dalam kondisi hamil tentunya mempunyai kebutuhan energi yang berbeda dengan wanita umum dalam kondisi hamil, karena ketika pada kondisi hamil kebutuhan energi tersebut selain untuk ibu yang mengandung, lebih juga kepada proses pembentukan janin, sehingga kebutuhan wanita pada saat dia dalam kondisi hamil tentu akan lebih besar dibanding wanita pada umumnya. Seperti kita ketahui, kalau dilihat dari dalam tabel AKG bahwa kebutuhan energi ibu hamil ada sekitar tambahan 300 ya untuk trimester pertama, kemudian kedua dan ketiga juga bertambah sesuai dengan waktu trimesternya. Nah, pada kondisi fisiologis lainnya, misalnya pada saat peningkatan suhu, kebutuhan energi setiap peningkatan 1 derajat Celcius maka akan ditambahkan sebesar 13%. Kemudian untuk kondisi fisiologis lainnya pada kondisi-kondisi penyakit tertentu. Di situ kebutuhan energinya akan disesuaikan dengan kondisi penyakitnya. Dalam hal ini contohnya misalnya untuk orang dengan kondisi diabetes mellitus, perhitungan kebutuhan energinya mempunyai standar sendiri yang dikenal sebagai rumus Perkeni. Nah, itu terkait beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi setiap individu. Next. Ya, selanjutnya untuk perhitungan kebutuhan energi sendiri, ini dibedakan ya, mulai dari usianya, misalnya balita dan anak sekolah itu biasanya menggunakan rumus Nelson 1994, kemudian pada usia dewasa dan lansia bisa menggunakan rumus Harris-Benedict dan Du Bois, dan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti contohnya seorang atlet, tentunya akan mempunyai kebutuhan energi yang berbeda dengan manusia pada umumnya selain atlet ya, karena atlet itu semisal pada kondisi dia akan melakukan pertandingan, kemudian persiapan masa latihan ataupun setelah melakukan pertandingan, pastinya kebutuhan energinya juga akan berbeda. Untuk lebih jelasnya nanti setiap contoh-contoh soal setiap umur dan juga kondisi dapat dilihat lebih terperinci pada buku yang telah terbit ini. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Melita Sada. Jika nanti ada pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung di-chat di kolom komentar atau di raise-kan ya. Terus lanjutkan ketiga mengenai vitamin larut air itu oleh Ibu Retno Ayu Widya Stuti, SGZ MGZ AIFO. Waktu dan tempat dipersilakan.
kepada Ibu Retno. Oke, baik. Terima kasih Dr. Agustiawan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ayu. Saya seorang nutritionist dan juga dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi yang saya tulis dalam buku Prinsip Ilmu Gizi Dasar. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah tentang vitamin larut air, yaitu vitamin B dan juga vitamin C. Nah, berikut adalah tabel perbedaan antara vitamin larut lemak dan juga vitamin larut air. Nah, beberapa perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa vitamin larut air dia itu tidak akan disimpan di dalam tubuh, sehingga sebanyak apapun kita konsumsi vitamin ini, dia akan diekspresikan atau dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Oleh sebab itu, toksisitas karena konsumsi vitamin larut air yang berlebihan itu umumnya jarang terjadi. Dan karena tidak ada sel atau organ khusus untuk menyimpan vitamin larut air, maka vitamin ini harus dikonsumsi setiap hari melalui makanan. Boleh lanjut? Nah, berikut adalah fungsi dan dampak defisiensi vitamin larut air. Nah, fungsi utama dari vitamin B itu adalah sebagai koenzim untuk membantu memetabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, koenzim itu apa sih? Nah, koenzim itu adalah suatu senyawa khusus yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim sehingga bisa digunakan untuk proses metabolisme. Nah, apabila asupan vitamin B harian kita tidak tercukupi, nah protein yang terkandung di dalam bahan makanan hewani itu tidak akan bisa dicerna oleh tubuh. Nah, salah satu dampaknya adalah meningkatnya risiko stunting pada anak. Nah, karena peran yang sangat penting, vitamin B itu terkandung di hampir semua jenis bahan makanan. Namun, perlu diperhatikan karena vitamin ini adalah vitamin yang larut air, maka proses penyimpanan dan pengolahan itu dapat mengurangi kandungan vitamin B dalam makanan. Sedangkan untuk vitamin C, beberapa fungsi pentingnya adalah sebagai senyawa antioksidan untuk membantu mengoptimalkan kerja sistem imun, kemudian meningkatkan produksi kolagen tubuh, dan juga membantu penyerapan zat besi. Nah, bahan makanan utama sumber vitamin C itu adalah buah dan sayur, yang mana alhamdulillahnya sebagian besar buah dan sayur itu bisa dikonsumsi dalam kondisi atau dalam bentuk mentah gitu, sehingga kita bisa mengasup atau mengkonsumsi vitamin C secara optimal. Selanjutnya, nah ini ada beberapa fun fact atau seperti fakta menarik seperti itu ya tentang vitamin larut air. Nah, penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa bakteri di saluran cerna kita itu dapat memproduksi vitamin B. Sehingga apabila kita menjaga keseimbangan bakteri di saluran cerna dengan cara banyak mengkonsumsi makanan sumber serat seperti umbi-umbian, kemudian kacang-kacangan, sayur, dan juga buah, itu ternyata bisa menurunkan resiko kita mengalami defisiensi vitamin B. Yang mana ketika resiko defisiensi vitamin B ini bisa diturunkan, justru bisa menurunkan juga resiko seorang anak mengalami stunting. Selanjutnya, di dalam telur itu ada suatu senyawa yang disebut dengan avidin, yang mana senyawa ini dia itu mengikat biotin. Biotin itu adalah salah satu vitamin B yang terkandung di dalam telur. Nah, karena si biotin ini terikat oleh avidin, otomatis apabila kita mengkonsumsi telur dalam bentuk mentah atau setengah matang, itu kita tidak bisa menyerap dan mencerna biotin atau vitamin B yang ada di dalam telur. Nah, proses pemasakan telur yang matang, misalnya seperti digoreng, direbus, dikukus, atau bahkan dipanggang, itu ternyata dapat merusak ikatan avidin, sehingga vitamin B yang terkandung di dalam telur itu bisa diserap optimal oleh tubuh. Dan terakhir, manusia itu adalah salah satu dari beberapa makhluk hidup yang tidak dapat menyintesis atau membuat vitamin C sendiri di dalam tubuh. Nah, hal ini disebabkan karena manusia itu tidak memiliki enzim gulonolakton oksidase, yang mana enzim ini berfungsi untuk biosintesis vitamin C di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu manusia perlu mencukupi kebutuhan asupan vitamin C harian melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari.
Baik, sekian pemaparan materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan seputar topik ini atau yang tadi seperti disampaikan oleh moderator yaitu mengenai gizi sebelum, selama, dan setelah kehamilan, silakan ditulis di kolom chat atau bisa follow Instagram saya di Retno Ayu Widyastuti. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, sudah 3 ibu-ibu panelis ya yang telah membahas mengenai prinsip dasar ilmu gizi ya, di mana yang pertama ada Ibu Dr. Ana Permatasari Kamarudin, STP MBE, kemudian Ibu Melita Sada, SGZ MGZ, dan Ibu Retno Ayu Widyastuti, SGZ MGZ AIFO. Jadi materinya memang cukup menarik ya. Yang pertama, di mana Ibu Ana memang postgraduate-nya ahli di bidang antioksidan, dan kemudian Ibu Melita Sada juga ya sebagai akademisi juga membahas mengenai BMR, mengenai perhitungan kebutuhan gizi. Nah, ini kayaknya pelajaran-pelajaran ini Bu ya, dasar-dasar dari mahasiswa gizi ya. Mungkin juga ada yang berminat untuk menghitung kebutuhan gizinya ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Ibu Retno Ayu Widyastuti ya. Beliau juga sebagai akademisi pengajar juga membahas mengenai vitamin, dan memang banyak ya hal-hal yang keliru dan harus dimengerti ya mengenai vitamin ya, seperti yang yang Ibu Retno bahas ya. Jangankan orang awam, kadang-kadang saya juga agak-agak salah ya. Jadi nanti bisa didiskusikan dengan Ibu Retno, Ibu Melita, dan Ibu Ana. Kemudian selanjutnya kita akan membahas buku kedua, itu mengenai gizi dalam daur kehidupan. Pemaparan pertama itu mengenai buku yang telah diterbitkan oleh Mediaset mengenai gizi dalam kehidupan oleh Ibu Yunita Nazarena, SGZ MSI. Silakan kepada Ibu Yunita, waktu dan tempat, silakan. Maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Bu. Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar buku Gizi dalam Daur Kehidupan. Di dalam buku ini terdiri dari 12 bab, di mana pada bab 1 ya berisi tentang dasar ilmu gizi. Adapun subbagian yang dibahas adalah tentang pengertian ilmu gizi, perkembangan ilmu gizi, prinsip ilmu gizi, dan ruang lingkup di dalam ilmu gizi. Pada bab 2 ini adalah menceritakan tentang zat gizi, ya, di mana dia akan membahas tentang pengertian zat gizi itu apa saja, apakah yang termasuk dalam kelompok zat gizi, serta fungsi dan manfaat dari zat gizi. Kebetulan bab 2 ini adalah saya yang menulis. Kemudian di bab 3 menceritakan tentang penilaian status gizi. Subpokok bahasan pada bab 3 ini adalah pemeriksaan fisik, kemudian tentang NFPE dan derajat keparahan. Kemudian pada bab 4 ini membahas tentang kebutuhan dan penilaian gizi ibu hamil dan menyusui. Subpokok bahasannya adalah tentang kebutuhan dan kecukupan gizi, kemudian menu seimbang, masalah gizi dan penanganan masalah gizi ibu hamil dan menyusui, serta contoh menu bagi ibu hamil dan menyusui. Slide. Pada bab 5, ini akan membahas tentang kebutuhan dan penilaian gizi bayi. Subpokok bahasannya adalah tentang konsep gizi bayi, kemudian kebutuhan gizi bayi, pemenuhan gizi bayi, dan penilaian gizi bayi. Pada bab 6,
menceritakan tentang kebutuhan dan penilaian gizi anak balita. Sepokok bahasanya adalah membahas tentang konsep gizi anak balita, kebutuhan gizi anak balita, dan pemenuhan gizi bayi. Pada bab 7, ini akan dibahas tentang kebutuhan dan penilaian gizi anak sekolah. Sepokok bahasanya tentang konsep gizi anak sekolah, perkembangan angka usia sekolah, serta kebutuhan gizi anak satu arah. Pada bab 8, di dalam buku ini membahas tentang kebutuhan dan penilaian gizi remaja. Sepokok bahasanya adalah konsep gizi anak remaja, perkembangan anak remaja, serta kebutuhan gizi pada anak remaja. Slide. Pada bab 9, di dalam buku ini akan menceritakan tentang kebutuhan dan penilaian gizi dewasa. Sepokok bahasanya tentang kebutuhan dan kecukupan gizi orang dewasa, kemudian faktor yang berpengaruh pada kebutuhan dan penilaian gizi itu. Kemudian pada bab 10 ini menceritakan masalah gizi di Indonesia. Adapun subpokok bahasannya adalah tentang gizi kurang dan obesitas. Pada bab 11 ini akan menceritakan tentang penyakit akibat kekurangan dan kelebihan zat gizi makro, dan pada bab 12 menceritakan tentang penyakit akibat kekurangan dan kelebihan zat gizi makro. Inilah sekilas ya isi dari buku Gizi dalam Daur Kehidupan. Slide. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sedikit tentang bab 2 ya yang saya tulis tentang zat gizi. Ya, jadi di sini kita akan coba melihat bagaimana peranan zat gizi dalam memenuhi kecukupan gizi ibu dan balita. Kita mulai dari pengertian gizi. Jadi gizi ini berasal dari bahasa Arab yaitu giza, dan dalam bahasa Sanskerta adalah spasta harena yang berarti adalah makanan yang menyehatkan ya. Jadi gizi ini adalah segala sesuatu dalam pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Ya, pada saat ini zat gizi diartikan lebih luas sebagai komponen kimia di dalam pangan yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, hidup sehat, cerdas dan produktif. Slide. Nah, zat gizi ini sendiri kita kelompokkan menjadi 3 ya. Energetika, artinya dia sebagai pemberi energi, pemberi tenaga. Nah, ini bisa kita dapatkan dari sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan sebagai kelompok plastika yang berfungsi sebagai pembentukan sel jaringan tubuh, ini bisa didapatkan dari sumber zat gizi berupa protein, air, dan mineral. Kemudian kelompok zat gizi yang berfungsi sebagai stimulansia, dia berfungsi sebagai pengatur dan reaksi biokimia di dalam tubuh. Zat gizi yang berperan di sini adalah vitamin. Baik, Pak. Nah, untuk ibu dan balita, ya, adapun kecukupan gizinya kita lihat berdasarkan angka kecukupan gizi di tahun 2019. Ya, terdapat dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019 diketahui bahwa untuk bayi usia 0 sampai 5 bulan ya dengan berat badan 6 kilo, tinggi badannya 60, panjang badannya adalah 60 cm, kebutuhan energinya adalah 550, proteinnya 9 gram, lemak 31 dan karbohidrat 59 gram. Kemudian pada usia 6 sampai 11 bulan ya dengan beratnya sekitar 9 kilo, kemudian panjang badannya 72 cm, kebutuhan energinya 800, protein 15 gram, lemak 35 gram dan karbohidrat 105 gram. Di usia 1 sampai 3 tahun dengan berat badan 13 kilo, kemudian tinggi badannya 92 cm, energinya 1350 kilokalori, proteinnya 20 gram, lemak 45 gram, dan karbohidrat 215 gram. Kemudian pada usia 4-6 tahun dengan berat badan 19 kilo, tinggi badan 113 cm, energi sebesar 1.400 kilokalori, protein 25 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 220 gram.
Kalau kita lihat di sini, semakin bertambah umur, maka akan semakin bertambah kebutuhan energinya. Ya, begitupun dengan bertambah umur akan bertambah berat badan dan akan bertambah tinggi badan. Kemudian bagi ibu ya, ini saya ambil dari umur 19 sampai 29 tahun ya, dengan berat badan 55 kilo, ya tinggi badan kurang lebih 159 cm, energi yang dibutuhkan sebesar 2.250, kemudian proteinnya 60 gram, lemak 65 gram, dan karbohidrat 360 gram. Kemudian 30 sampai 49 tahun dengan berat badan 56 kilo, tinggi badan 158 cm, ya kurang lebih, kemudian energinya 2.150, dan proteinnya sebanyak 60 gram, lemak 60 gram, serta karbohidrat 340 gram. Kemudian untuk wanita usia 50 sampai 64 tahun, ya berat badannya 56, kemudian tinggi badannya 158 cm, kebutuhan energinya kurang lebih 1.800, protein 60 gram dan lemak 50 gram serta karbohidrat sebesar 280 gram. Ya. Jadi dengan mengkonsumsi zat gizi sesuai dengan kebutuhannya, ya maka diharapkan akan memenuhi pertumbuhan. Ya baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Agus Setiawan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Yunita. Jadi beliau tadi membahas mengenai peranan gizi dalam memenuhi kecukupan gizi pada ibu dan balita, yang dimulai dengan pengertian gizi, kemudian mengenai kecukupan ya Bu ya, berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019 ya, mengenai AKG, angka kebutuhan gizi. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh pemaparan mengenai penilaian gizi pada remaja. Ya, jadi ini mungkin cocok ya kepada para remaja dan kepada remaja-remaja seperti saya mungkin ya. Yang akan dilanjutkan oleh Ibu Alifianti Muharamah, SGZ MGZ. Silakan Bu, waktu lempar silakan. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan, Dr. Agus Setiawan. Di sini saya Alifianti Muharomah. Saat ini saya sebagai dosen Universitas Aisyah Pringsewu. Kebetulan tadi dokter menyampaikan ada rekan saya, jadi kita satu ruangan bersama Bu Afiska Primadewi ya. Ya baik, untuk penyampaian materi pada hari ini. Di sini kita akan bahas mengenai dengan remaja ya. Jadi kalau dilihat untuk remaja itu sebelum kita menentukan status gizinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berkaitan dengan penilaian status gizi. Nah, di sini untuk penilaian status gizi sendiri pada usia remaja ya, yang kita ketahui itu didasarkan pada IMT-nya ya, indeks massa tubuh. Seperti itu. IMT itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat itu adalah sebagai petunjuk ya, petunjuk untuk menentukan status gizi, karena kan pada dasarnya kita tidak bisa menentukan status gizi seseorang hanya dengan visualnya saja ya, tampilannya dia mungkin besar langsung menjudge ini remajanya gemuk atau enggak kurus ya, tapi kita harus menentukan berdasarkan dengan indeks massa tubuhnya seperti itu, terutama di sini adalah untuk kelompok usia remaja. Nah, sedangkan untuk di IMT ini yang menjadi pembandingnya itu adalah tadi selain tinggi badan juga ada koreksinya adalah berat badan. Berat badannya sendiri ini satuannya dalam kilogram ya, dengan tinggi badannya yang dikuadratkan dengan satuannya meter. Kemudian kalau kita lihat untuk penilaian status gizi remaja ini didasarkan dari keputusan Menteri Kesehatan ya di tahun 2010, untuk penilaian antropometrinya ada pembandingnya ya. Jadi dilihat di sini ya IMT menurut ya ataupun IMT berdasarkan dengan umur ya. Jadi kita membacanya bukan per tapi pembacaannya adalah indeks massa tubuh berdasarkan umur ya. Jadi didasarkan pada umur. Kategorinya sendiri ada obesitas, kemudian gemuk, normal, kurus, dan juga sangat kurus ya yang dilihat dari standar deviasi untuk penilaiannya. Ya, next, mungkin bisa.
Ya, kemudian setelah kita tahu tadi ya penilaian status gizi pada usia ataupun kelompok remaja tersebut, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya itulah berkaitan dengan pemenuhan asupan gizi harian. Jadi kalau kita lihat ya di kondisi yang sekarang ini trennya ya remaja itu seperti apa sih asupannya gitu ya untuk teman-teman kalian di sini. Kalau dilihat untuk pemenuhannya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari kebutuhan karbohidratnya. Jadi bukan cuma hanya di sini kelompoknya tidak termasuk golongan zat gizi makro saja ya, tapi perlu juga diperhatikan untuk zat gizi mikro, baik itu vitamin sama mineralnya. Untuk pemenuhan karbohidratnya sendiri ini biasanya dianjurkan untuk remaja itu adalah sekitar 50-60% dari total kalori. Tadi sudah disampaikan sama Bu Merinta sebelumnya ya, untuk total kalorinya itu kan berarti ada perhitungan koreksi. Koreksinya terhadap apa tadi? Ada basal ya, DMR-nya. Kemudian aktivitas fisiknya seperti apa? Aktivitas fisik remaja sekarang mungkin ada beda-beda ya. Ada yang dia aktivitasnya sedentari, mungkin lebih banyak rebahan. Ada juga yang mungkin aktivitasnya dia tergolongnya aktif. Jadi itu menjadi poin penilaian tersendiri untuk penentuan tadi ya kebutuhan kalorinya. Di sini karbohidratnya 50-60% total kalori, kemudian untuk pemenuhan proteinnya sendiri itu adalah 66-72 gram per hari, atau mungkin kalau kita pakai persentase sekitar 14-16% dari kalori total. Sama kalori totalnya tadi keseluruhan ya, DMR dengan ada koreksi aktivitasnya, seperti apa faktor aktivitasnya. Kalau untuk sakit mungkin ada koreksi faktor stresnya, seperti itu. Kemudian pemenuhan lemaknya. Pemenuhan lemak kalau kita lihat di sini persentasenya yang terukur itu adalah 20-25% dari kalori total. Sehingga kalau seandainya nanti dijumlahkan ya antara karbohidrat, kemudian antara protein sama dengan lemak itu 100%. Jadi full sehari itu dia sudah mendapatkan ketiga zat gizi makro ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk di sini kan berkaitan sama pemenuhan asupan gizi harian. Kalau kita mengacunya ke paying gizi seimbang, jadi kan dibagi ya, ada untuk pemenuhan asupan gizi ini bisa dilihat ataupun bisa kita terapkan untuk makan harian ya, berdasarkan dari frekuensi makan. Frekuensi makan anak remaja mungkin ya masih ada yang nyemil ya, yang suka nyemil silakan dikondisikan dengan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk frekuensi makannya mungkin bisa dibuat 5 kali. 5 kali itu mulai dari makan pagi, kemudian ada selingan, makan siang, selingan sore, sama makan malam. Pemenuhan untuk asupan sarapan pun sendiri itu bisa saja diatur gitu ya. Diatur sekitar 25% dari energi total. Kemudian nanti selingan paginya di jam 10 ya, yang anak remaja suka jajan, bisa nih untuk pemenuhan selingannya 10% dari energi total. Kemudian nanti makan siangnya itu adalah 30% dari kebutuhan energi total. Selingan sorenya pun 10% dan ditutup dengan makan sore atau enggak malam ya. Kalau tidak makan malam itu adalah 25%, seperti itu ya. Jadi pemenuhannya seperti itu ya, pembagian frekuensi makannya bisa ada yang 5 kali. Atau mungkin kalau ada remaja yang dengan gejala yang dia punya asam lambung, itu frekuensi makannya bisa dibuat kecil tapi sering. Jadi bisa 6 kali sampai 7 kali makan, seperti itu ya. Jadi pemenuhannya diatur berdasarkan dengan frekuensi makannya. Kemudian tadi nggak cuma hanya makronya saja, ternyata ada juga zat gizi mikro yang perlu diperhatikan untuk kelompok usia remaja ya, sesuai dengan bahasan pada hari ini. Beberapa vitamin yang perlu diperhatikan untuk harus dipenuhi sama remaja, baik itu vitamin A, itu sekitar 600 mg per orang per harinya. Jadi nanti bisa dicek, kemudian vitamin B1, B6, B12, kemudian vitamin C, D, dan juga vitamin E. Selain vitamin, ada juga zat gizi mikro lainnya yang perlu diperhatikan, itu adalah asupan dari mineral. Mineralnya di sini adalah kalsium ya. Untuk kalsium sendiri baik itu pria sama wanita, laki-laki, perempuan ya, untuk yang remaja
1000 sampai 1200 mg per hari, silakan untuk dipenuhi ya untuk asupannya tersebut. Kemudian zat besi ini terutama untuk remaja putri ya, prematri ya begitu 13 sampai 19 mg per hari untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuannya ternyata lebih besar 26 mg per hari untuk perempuan. Untuk natrium penggunaan ya itu 1200 sampai 1500 mg per orang per hari ya. Untuk penggunaan seperti natrium, kemudian lemak, gula itu dibutuhkan juga sehari tapi sesuai dengan kecukupannya ya yang dibatasi. Ya, next mungkin selanjutnya ya baik. Di sini kalau kita lihat tadi kita sudah menyampaikan terkait dengan pengukuran, kemudian berkaitan dengan asupan yang harus diperhatikan sama remaja, dan ternyata asupan tersebut kalau kita lihat di masa sekarang ternyata sering ditemukan nih berkaitan dengan perilaku makan pada remaja. Kalau kita lihat untuk saat ini beberapa dari permasalahan gizi ya yang masih tren yang masih sekarang dibicarakan berkaitan dengan stunting. Stunting, penanganan stunting ini selain 1000 HPK juga sekarang mungkin bisa diperluas cakupannya, itu adalah intervensinya dimulai dari 8.000 HPK. Jadi dimulai dari sejak remaja, sehingga ada baiknya yang masih masuk kelompok usia remaja ya, teman-teman yang remaja di sini bisa memperhatikan berkaitan dengan asupannya. Nah, terkait dengan perilaku makan pada remaja ini yang berkaitan dengan asupan gizi, itu biasanya adanya kebiasaan tidak makan pagi. Tadi kan sudah disampaikan ya, untuk pemenuhan kalori pada makan pagi, biasanya silakan itu adalah mencukupi 20% ya dari energi total. 20% itu jadi kita tidak men-skip sarapan. Terkadang mungkin ada ya anak remaja yang suka men-skip sarapannya, jadi sarapannya di-skip kemudian makan siang. Jadi yang tadinya makan siangnya 30%, karena gabung sama sarapan jadinya 50% gitu ya. Nah, itu sebaiknya untuk dihindari untuk perilaku-perilaku yang kurang baik seperti itu. Kemudian untuk rematri sendiri itu biasanya sering terjebak dengan pola makan yang tidak sehat ya. Karena kan ini kita kalau melihat persiapan ya dari 8.000 HPK ke belakang ya. Jadi harus mempersiapkan pola makan yang baik, kemudian menginginkan penurunan berat badan secara drastis, bahkan sampai mengganggu pola makannya ya. Sedangkan tadi yang pola makan yang sudah disampaikan, frekuensi makannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, 5 kali ataupun bisa sampai 8 kali. Kemudian kebiasaan ngemil makanan cemilan yang dia notabene-nya dia rendah gizi gitu ya, seperti kurang rendah gizinya itu dia kalori kemudian kurang kalori, kemudian protein, di sini kurang protein, vitamin, kemudian kurang mineral, seperti makanan ringan yang dia lebih banyak menyumbangkan tadi ya seperti tinggi kalori. Nah, contohnya seperti mungkin snack ya, snacknya lebih banyak. Kemudian kebiasaan makanan siap saji seperti fast food yang dia memang tinggi kalori. Kemudian komposisi gizinya juga tidak seimbang, yaitu terlalu tinggi kandungan energinya. Seperti di sini kalau kita sebutkan makanan instan ya, yang sudah jadi gitu, dan biasanya juga disertai dengan mengkonsumsi minuman bersoda. Ya, jadi yang dia tinggi gula sederhananya ya, minuman tinggi bersoda dan juga gulanya berlebih. Jadi perlu diperhatikan berkaitan dengan perilaku makan pada remaja ini, karena kan salah satu bentuk intervensi ya untuk pencapaian 8.000 HPK untuk penanganan kasus stunting tersebut. Oke, baik, terima kasih. Dokter, mungkin saya kembalikan. Sepertinya masih dokter, di mute. mohon maaf. Ya, masih di mute. Sorry, tidak ada suaranya. Jadi terima kasih kepada Ibu Alifianti atas materinya. Kita lanjutkan ke materi terakhir ya, oleh penulis di poin terakhir, Ibu Afiskah Prima Dewi, SDZ MKM ya. Ini kebetulan seruangan berarti Ibu ya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Afiska Primadewi, penulis dari buku Gizi dalam Daur Kehidupan dan sekaligus dosen dari Universitas Aisyah Pringsewu. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang gizi seimbang ibu hamil dan menyusui. Ketika kita akan mengatakan gizi seimbang ibu dan hamil dan menyusui, mungkin lebih dahulu kita perlu mengecek status gizi ibu hamil dan ibu menyusui terlebih dahulu. Baik pada ibu hamil sama pada ibu menyusui, ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur status gizi ibu hamil maupun dan ibu menyusui. Pada ibu ini dua kelompok ya. Jadi mungkin pada ibu hamil dulu. Pada ibu hamil kita bisa mengatakan status gizi ibu hamil itu dikatakan baik jika lila atau lingkar lengan atas itu di atas 23,5. Kemudian indeks massa tubuh sebelum hamil itu dikategorikan normal. Kemudian kenaikan berat badan sesuai kehamilan, kemudian tidak anemia dalam artian kadar hemoglobinnya normal, kemudian tekanan darah normal, glukosa darah juga normal, dan protein urin negatif. Berbeda dengan status gizi dewasa pada umumnya, pada ibu hamil kita tidak bisa menggunakan indikator indeks massa tubuh untuk mengukur status gizi ibu hamil. Mungkin yang bisa digunakan pada ibu hamil adalah IMT sebelum hamil, tetapi ketika sudah hamil kita tidak lagi bisa menggunakan IMT dikarenakan ada bias di berat badan ibu hamil. Karena berat badan ibu hamil sudah bertambah dengan berat badan janin yang dikandung. Sehingga ketika kita mengukur indeks massa tubuh ibu hamil, mungkin akan didapatkan status gizi ibu hamilnya akan overweight atau obes. Kemudian kalau pada ibu menyusui, mungkin indikator pada ibu menyusui sama dengan orang dewasa normal pada umumnya. Kalau untuk pengukuran antropometri, kita bisa menggunakan indeks massa tubuh, indeks massa tubuh dan lingkar lengan atas, di mana untuk cara mengukur indeks massa tubuh sendiri dengan menghitung berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Misalnya contoh, misalnya berat badan ibu menyusui ada 55, tinggi badannya 160, dikonversi dalam satuan meter 1,6. Didapat indeks massa tubuhnya 21,5 dan terkategori normal. Ada dua kategori indeks massa tubuh, satu berdasarkan WHO dan satu lagi berdasarkan Kemenkes. Kalau mungkin karena kita orang Indonesia, kita mungkin lebih tepat jika lebih sering menggunakan kategori yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kalau kategori yang dikeluarkan oleh Kemenkes, indeks massa tubuh yang normal itu berkisar antara 18,5 sampai 25. Kalau kurang dari 18,5 dikatakan kurus, lebih dari 25 itu dikatakan gemuk. Baik, selanjutnya. Untuk kebutuhan dan kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Berbeda pada orang dewasa normal, pada ibu hamil dan menyusui ada mohon maaf. Pada ibu hamil dan menyusui ada perbedaan. Bentar, kok jadi? Ada perbedaan antara kecukupan zat gizi makro dan zat gizi mikro. Pada ibu hamil itu misalkan saja kita berada di rentang usia 19 sampai 29 tahun. Umumnya wanita dewasa pada usia 19 dan 29 tahun itu kebutuhan energinya bersekitar kecukupan energinya yaitu 250 kilokalori, proteinnya 60 gram, lemak 65 gram, dan karbohidrat 360. Namun ketika seorang wanita
dalam kondisi hamil itu ada beberapa penambahan kebutuhan energi baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Dan perbedaannya diklasifikasi antara tiap trimester. Jadi misalnya ibu hamil, dia hamil 7 bulan, itu kan artinya dia berada di trimester ketiga, maka kecukupan energinya misalnya usianya 24 tahun, kemudian dia hamil 7 bulan. Maka kecukupan energi yang dibutuhkan ibu hamil tersebut yaitu 250 kilokalori ditambah dengan 300 kilokalori. Sehingga kecukupan energi yang dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut adalah 2.550 kilokalori. Begitu pula dengan lemak, protein, dan karbohidrat. Masing-masing di tiap semester itu ada penambahan yang berbeda-beda. Khususnya mungkin yang ada perbedaan mencolok di trimester 1, 2, dan 3. Kemudian begitu pula dengan kecukupan zat gizi mikro. Ada beberapa zat gizi ini saya ambil beberapa zat gizi mikro yang mungkin jadi perhatian pada ibu hamil seperti vitamin A, folat, kalsium, besi, iodium, dan seng. Pada ibu hamil misalnya trimester 1, 2, 3 itu pada kebutuhan folatnya itu baik trimester 1, 2, dan 3 itu bertambah 200. Kemudian pada kecukupan zat besi di semester 1 ibu hamil belum ada penambahan kecukupan zat besi, namun di semester 2 dan 3 ada penambahan sebesar 9 miligram zat besi. Dan oleh karena itu biasanya pada ibu hamil itu ada program namanya tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil supaya kecukupan zat besi pada ibu hamil itu dapat tercukupi sampai dengan ibu hamil tersebut melahirkan. Selanjutnya pada ibu menyusui sama dengan ibu hamil ada perbedaan antara kecukupan zat gizi makro dan zat gizi mikro dengan wanita pada golongan usianya. Cuman kalau pada ibu hamil tadi kita kategorinya per trimester penambahannya, pada ibu menyusui penggolongannya itu per 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama ketika ibu habis melahirkan nifas, 6 bulan pertama menyusui, kemudian 6 bulan kedua. Di 6 bulan pertama artinya kan si bayi masih masih mengasup full dari air susu ibu. Itu kemudian di bulan 6 bulan kedua itu bayi selain mendapat ASI juga sudah mendapat MPASI. Ada perbedaan karena jumlah yang diasup oleh bayi juga sudah berbeda dan kebutuhan bayi juga sehingga kecukupan yang ibu butuhkan juga berbeda. Pada misalnya contohnya ibu menyusui usia 33 tahun, dia memiliki bayi usia misalnya 8 bulan. Sehingga misalnya dengan kondisi tersebut artinya ibu menyusui tersebut membutuhkan 2.150 kilokalori ditambah dengan 400 kilokalori. Sehingga dibutuhkan kecukupan ibu menyusui tersebut 2.450. Begitu juga dengan zat gizi mikro di mana ada penambahan pada 6 bulan pertama maupun 6 bulan kedua pada ibu menyusui, baik di vitamin A, folat, kalsium, iodium, seng, dan selenium. Lanjut. Selanjutnya, Pak. Ini cara mengecilkannya bagaimana? Oh, mohon maaf. Ini
membesar di tempat saya. Baik, selanjutnya adalah kita bahas tentang masalah gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa sih pemantauan gizi dan status gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui itu penting? Karena kita tahu kalau mungkin dulu kita menyebut istilahnya 1000 HPK, sekarang sudah ada 8000 HPK, di mana kondisi ibu hamil dan menyusui ini sangat penting untuk perkembangan fisik maupun perkembangan fisik maupun otak anak. Sehingga ketika kita bicara stunting, wasting, kita bisa mencegahnya dari ketika anak tersebut masih dalam bentuk janin pada ibu hamil maupun ketika pada usia baduta, bayi di bawah 2 tahun. Pada ibu hamil sendiri beberapa masalah gizi yang sering dialami ibu hamil seperti hiperemesis yang biasanya terjadi di trimester awal, kemudian hiperemesis itu mual muntah hebat, kemudian kurang energi kronik, overweight dan obesitas, anemia defisiensi besi, preeklamsia sama diabetes gestasional. Kemudian kalau pada ibu menyusui mungkin berbeda, di mana mungkin preeklamsia sama diabetes gestasional mungkin sudah tidak lagi ada di ibu menyusui, cuman bukan berarti ibu menyusui tidak rentan untuk mengalami hipertensi maupun diabetes. Cuman pada umumnya pada ibu menyusui masalah yang muncul itu seperti masalah berat badan, dan anemia defisiensi zat besi. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama mungkin dengan kontrol pola makan dan asupan. Pada ibu hamil, terutama yang mengalami hiperemesis, itu mungkin kita tidak bisa memaksakan ibu hamil untuk bisa langsung mengasup makanan yang seimbang. Dalam artian, kalau pada ibu hamil hiperemesis, yang harus kita tekankan adalah bagaimana ibu tersebut masih bisa mengasup ketika dia mengalami mual muntah hebat. Jadi ada beberapa diet hiperemesis yang mungkin kalau kondisi hiperemesis ini masih parah, salah satu yang bisa disarankan untuk ibu hamil adalah makan makanan yang tidak basah, atau dalam artian makanan-makanan kering seperti roti kering, singkong bakar, buah-buahan yang dia lebih ke kalori tinggi, namun tidak merangsang untuk mual muntah. Tapi karena ini zat gizinya masih kurang, dia tidak diberikan dalam waktu lama sehingga cuman sesaat aja. Selanjutnya ketika mual muntahnya itu sudah bisa teratasi, kita bisa mulai diet dengan isi piringku yang diet gizi seimbang dengan konsep isi piringku. Selain itu juga aktivitas fisik dan latihan fisik dan olahraga itu juga diperlukan untuk ibu hamil dan menyusui. Dan selanjutnya adalah pola hidup bersih dan sehat. Dalam artian higienis sanitasi ibu hamil dan menyusui perlu dijaga supaya ibu hamil dan menyusui terhindar dari infeksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila melewati dari waktu yang ditentukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka atas semua laporan materinya. Memang banyak ya mengenai ibu hamil dan menyusui ya, berarti ya masanya sampai lebih dari 3 tahun. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada yang sudah terjawab, ada yang belum terjawab. Yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Siska Ferry Anita. Assalamualaikum, saya Siska Ferry Anita dari Pringsewu, Lampung. Maaf Bapak Ibu, izin bertanya, bagaimanakah cara memulai memperkenalkan protein hewani untuk balita yang tidak suka lauk hewani selain telur? Jadi balita tersebut hanya doyan akan telur dan nasi saja. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara memperkenalkan protein hewani kepada balita yang tidak suka lauk hewani selain telur. Itu nanti mungkin sudah ada jawaban beberapa ya dari Ibu
Ibu Ana, terus Ibu Hada, dan Ibu Alfianti. Yang kedua itu dari Muhammad Rafli. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara memberikan pemahaman kepada orang-orang yang lebih berprinsip yang penting kenyang? Oke, berarti makan tidak makan yang penting kenyang, gitu ya. Yang ketiga itu dari Ibu Sarah Kristi, apakah perlu konsumsi suplemen kalsium untuk orang dewasa dikarenakan kebutuhan sampai dengan 1000 mg per hari untuk wanita yang sangat cukup dipenuhi dari asupan sehari-hari. Ya, jadi sudah ada beberapa pertanyaan, sudah ada yang dijawab dan sudah ada yang belum. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya yang agak cukup menarik ya, sudah dijawab 3 materi. Ada yang mau ditambahkan ibu-ibu mungkin? Jadi pertanyaan dari Ibu Sarah tadi, bagaimana cara untuk memperkenalkan protein hewani kepada anak balita yang tidak menyukai lauk pauk? Dari Ibu Siska, silakan. Mungkin ada ibu yang mau menjawab. Silakan, mungkin ada yang mau menjawab, ibu-ibu? Baik Pak, boleh saya menambahkan? Boleh. Terkait dengan pemilihan sumber protein hewani, di mana seorang anak lebih menyukai telur dibandingkan dengan bahan makanan lain, memang membutuhkan suatu kreativitas dari seorang ibu, di mana mungkin seorang anak tidak menyukai untuk mengkonsumsi ikan, mungkin pada waktu terdahulu pernah dia termakan dengan duri ikan, atau mungkin karena dari timbul kepraktisannya. Biasanya si anak akan lebih suka kalau misalnya dibuat dalam bentuk variasi menu yang lebih menarik, sehingga yang tadinya anak hanya menyukai satu bahan makanan sumber protein hewani berupa telur, bisa digantikan dengan sumber bahan makanan yang lain selain dari telur dengan menggunakan kreativitas si ibunya. Seperti itu mungkin Pak Agustiawan yang bisa ditambahkan. Iya, Bu. Berarti memang kreativitas dari orang tuanya, Bu, ya? Ya. Ada lain mungkin ibu-ibu yang mau menambahkan? Terima kasih kepada Ibu Yunita. Saya coba ya, Dokter Agus. Silakan, Ibu. Jadi ini ya, mungkin pengalaman juga ya, kita mungkin sama-sama ibu-ibu ya, jadi punya anak pernah mengalaminya. Jadi sebetulnya juga kebetulan S3 saya disertasinya tuh mengenai makanan bayi. Mereka lebih bisa menerima kepada makanan yang lebih sering ya diberikan oleh ibunya. Jadi semakin sering kita memberikan makanan misalnya telur, maka otomatis si anak senangnya cuma telur gitu ya. Padahal harus ada variasi makanan dari sumber yang lain. Jadi seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Ibu Yunita ya. Itu mungkin bisa jadi dia pernah termakan duri ikan ya atau tulang dan sebagainya, maka kita siasati dengan mengambil file ikan atau mungkin daging giling gitu ya, dimasukkan atau dibuat sebagai nugget gitu. Jadi mudah dipegang si anak. Biasanya mereka lebih memilih tekstur ya, udah nggak mau menerima lagi yang terlalu halus biasanya. Jadi memilih yang ada bertekstur sedikit tapi juga tidak mengandung tidak mengandung duri ikan gitu, seperti itu. Jadi sedikit-sedikit dan selalu divariasikan karena memang si anak-anak nih mudah bosan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ya harus ibunya lah yang berkorban untuk anak-anaknya. Baik, mungkin itu aja, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ana. Ada lagi yang mau menjawab, ibu-ibu? Kalau tidak ada, coba kita lanjut ke pertanyaan lain yang mungkin menarik untuk dijawab secara langsung. Itu yang kedua ada mengenai suplemen vitamin. Nah, mungkin ini tidak khusus hanya untuk untuk kalsium aja. Apakah untuk semua vitamin kita perlu menggunakan suplemen apabila menurut kita tidak cukup dari asupan makanan gitu? Mungkin banyak yang kurang percaya diri ya sama ini ya. Saya kayaknya kurang makan buah, jadi saya kurang vitamin gitu. Mungkin kayak gitu mungkin ya di dalam pola pikir beberapa orang-orang ya. Silakan ibu-ibu yang mungkin mau menjawab. Apakah perlu suplemen
makanan untuk orang usia muda ya, karena konteksnya tadi yang bertanya tadi dia lagi usia ini ya, usia 20 sampai 30-an mungkin ya. Silakan Ibu-ibu, ada yang mau menjawab? Iya, mohon izin Pak Dokter untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi terkait pemberian suplementasi, nah ini kembali lagi ya, apalagi jikalau hari ini semua pesertanya adalah mahasiswa gizi, sudah mulai belajar ya terkait ilmu gizi. Ketika kita mengkonsumsi makanan dalam makanan kita sehari-hari yang mengandung prinsip gizi seimbang, artinya di situ ada sumber karbohidrat, kemudian ada lauk pauk dan juga sayur-sayuran ya, buah. Seharusnya tidak perlu lagi mengkonsumsi apa yang disebut sebagai suplemen karena sudah terpenuhi dari porsi makanan kita sehari-hari kalau sesuai dengan anjurannya. Nah, untuk suplementasi itu sepertinya mungkin pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya contohnya ya kalau misalnya atlet yang otomatis aktivitas fisiknya itu terlalu tinggi ya atau sangat jauh dibandingkan dengan kehidupan manusia normalnya seperti itu. Jadi kembali lagi di sini apalagi ketika kita sudah menjadi mahasiswa gizi dan kita tahu ilmunya itu seperti apa, harusnya kita sudah mulai bisa untuk menggeser kata bahwa kita ini tidak pede bahwa dari makanan yang sehari-hari itu tidak tercukupi untuk vitamin mineral dan mungkin zat gizi lainnya. Tapi kalau berbicara tentang suplemen berarti terkait vitamin dan mineral. Jadi lebih kepada pemahaman dari apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak yang bisa kami jawab. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih kepada Ibu Mbak Tanda ya. Ini mungkin nggak hanya ini Bu ya, mungkin ya kayak kita dulu tenaga kesehatan di zaman-zaman COVID dikasih vitamin terus kan, biar katanya tidak kena COVID ya. Padahal kalau kita makan vitamin banyak-banyak tapi tetap nggak pakai masker, terpapar orang yang kena terinfeksi COVID ya tetap kena COVID juga gitu. Iya benar. Karena kan itu dengan kondisi yang ini ya, dengan kondisi khusus ya waktu itu kan masih banyak ini namanya COVID, jadi perlu tambahannya yang lebih cukup juga gitu. Iya. Cukup ya. Minimal kalau kena pun tidak berat ya gejalanya. Tapi alhamdulillah Bu, saya belum pernah kena COVID Bu. Padahal saya udah 3 tahun di IGD orang COVID. Mungkin itu pertanyaan nomor 2 yang cukup menarik ya. Jadi intinya tidak semua harus pakai suplemen ya. Cukup kita butuhi prinsip-prinsip gizi seimbang itu udah ya berdasarkan pernyataan para panelis tadi ya. Kemudian untuk selanjutnya itu yang HP-nya agak bergeser. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa batas anemia pada bayi dan balita usia 0 sampai 5 tahun? Terkadang anemia jadi sulitnya bertambah berat badan pada bayi dan balita. Bagaimana penanganannya? Ini mungkin nanti ada ini lagi ya, Ibu ya, ada materi lain mungkinnya di luar ini mengenai gizi pada mereka pada kondisi khusus ya, kondisi dengan penyakit tertentu ya, entah anemia, entah dengan penyakit metabolik ya, itu nanti mungkin dibahas di lain kesempatan mungkin. Kemudian yang terakhir itu ada lagi yang bertanya mengenai selamat siang, saya Monica Niga. Saya ingin bertanya untuk mengukur BB anak sekolah dasar menggunakan indikator BB usia atau BB per TB atau menggunakan indikator IMT per usia. Terima kasih. Nah, ini mungkin nanti selanjutnya bisa dibaca dan dibeli di buku yang telah disusun dan dibuat oleh para panelis ya. Oke, sekian berikut acara kita hari ini mengenai kuliah umum dan bedah buku.
Nah, itu ada lagi pesan dari tim media science tuh. Bagi teman-teman yang mengikuti acara ini, jangan lupa absensi ya, absensi. Dan ambil sertifikatnya setelah absensi ya. Mungkin ada beberapa, apa ya, ibaratnya ya, kata-kata penutup ya dari para penulis ya. Coba yang saya lihat dari ibu-ibu yang masih ini. Nah, yang pertama coba dari Ibu Alifianti, mohon ada kata-kata ini apa kata-kata penutup mungkin ya. Baru nanti Ibu Meltasada, kemudian Ibu Ana, Ibu Yunita, lalu siapa lagi ya yang on cam. Oke. Mungkin dimulai dari Ibu Alifianti Iya, untuk baik, kata-kata terima kasih. penutupnya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Aduh, maaf dokter, saya belum menyiapkan pantun untuk penutup. Jadi mungkin Ya. penutupnya ya menyesuaikan dengan materi yang disampaikan tadi terkait dengan remaja ya. Ada baiknya untuk menciptakan generasi yang baik, memutuskan tadi stunting, kita perbaiki, kita lakukan investasi pada 8.000 HPK. Oh ya, selamat Hari Gizi Nasional. Ya, selamat Hari Gizi Nasional. Terima Ya. kasih dokter. Oke, lanjut kepada Ibu Afiska, silakan Ibu. Baik, mungkin kata-kata penutup dari saya sesuai dengan topik yang tadi saya sampaikan. Jika di sini ada kebetulan ibu hamil atau menyusui, jangan lupa untuk konsumsi makanan yang beragam, terutama khususnya protein hewani untuk kecukupan protein, serta tidak lupa tablet tambah darah untuk ibu hamil. Dan selamat Hari Gizi Nasional juga. Semoga generasi Indonesia dapat lebih sehat dan cerdas lagi. Ya, terima kasih kepada Ibu Afiska. Kemudian Ibu Meltasada, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mari menjadi remaja yang sadar akan pentingnya gizi dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat Hari Gizi semuanya. Swasta Harena. Terima kasih kepada Ibu Meltasada. Kemudian kepada Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Ya dokter, semoga ya kita semua nih bukan hanya balita, remaja ya, baik dewasa. Harapan kedepannya ini supaya kita lebih memilih fast food ya. Jadi makanan yang sebenarnya, kalau boleh ya tadi yang kita bicarakan suplemen itu juga dikurangi ya, selagi yang makanan kebutuhan kita sehari-hari itu mencukupinya. Jadi jangan sampai kita kekurangan gizi dan sebagainya hanya karena kita memilih makanan-makanan yang ternyata junk food dan sebagainya ya. Jadi kita berantas stunting bersama-sama. Selamat Hari Gizi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ana. Kemudian kepada Ibu Yunita Nazarena, silakan. Bu, maaf Bu, belum di on. Oke, maaf Bapak. Ya, saya kurang fokus ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Agus Setiawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penerbit PT Medsang yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai salah satu narasumber yang telah berkontribusi terhadap pembuatan buku ini, dan kepada seluruh generasi muda ya khususnya yang sudah terjun di dunia gizi ya, jangan lupa selalu mengingatkan ya untuk selalu mengkonsumsi bahan makanan dengan gizi seimbang ya, di mana pesan gizi di Hari Gizi kita ini tanggal 25 Januari ya, cegah stunting dengan mengkonsumsi bahan makanan sumber protein hewani. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.
Oke, terima kasih pada Ibu Nita. Intinya selalu penuhi kebutuhan gizi, kemudian yang paling penting adalah gizinya seimbang, baik karbohidrat, protein, dan lemak, dan jangan sampai tertinggal ya poin proteinnya, karena poin protein ini penting untuk pembangunan tubuh kita gitu. Jadi kalau ibaratnya negara ini harus dibangun pakai modal, jadi kalau tubuh kita juga pembangunannya pakai protein ya salah satunya untuk membentuk sel-sel dan jaringan. Oke, sekian, terima kasih. Selamat Hari Gizi semua kepada ibu-ibu ya yang telah menjadi panelis ya. Ya, kebetulan saya mantan mahasiswa gizi juga, Bu. Iya, betul. Ya. Ini Bu, jadi tanya dosen saya dulu. Oke. Sekian, terima kasih ya. Semoga sehat selalu, kita lancar semua ibu-ibu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada tim dari Media Science. Dan untuk pemenang door prize nanti jangan lupa ya dihubungi panitia dan pihak Media Science. Ya, kalau tidak dihubungi nanti hadiahnya jadi punya saya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Setiawan selaku moderator dan kepada seluruh panelis atau narasumber, mulai dari Bu Puska, Bu Marinta, Bu Ana, Bu Yunita, Bu Alifianti, kemudian tadi yang sudah Bu Alifianti, betul, kemudian tadi Bu Retno Ayu yang sudah meninggalkan roomnya lebih awal karena beliau sampaikan ada keperluan yang lain. Saya yakin apa yang disampaikan barusan bermanfaat, terutamanya untuk para mahasiswa gizi. Begitupun buat kami yang sama sekali awam tentang gizi. Semoga di hari gizi ini bisa menjadikan mahasiswa atau generasi-generasi muda tidak hanya sekedar kenyang, tetapi memang gizinya terpenuhi gitu ya. Jadi kan 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 kenyang gitu ya. Walaupun mungkin masih ada beberapa permasalahan yang memang kita hadapi terkait dengan gizi tersebut. Baik, sebelum kami akhiri sesi atau acara ini, izinkan kami mengumumkan pemenang dari 2 buku yang disediakan oleh panitia. Yang pemenang pertama yaitu didapatkan atau dimenangkan oleh Siska Ferry Anita. Nanti Siska Ferry Anita mohon menyampaikan nomor kontak dan alamatnya supaya kami bisa kirimkan hadiahnya ke alamat yang bersangkutan. Dan yang berikutnya adalah Sarah Kristi. Oke, selamat untuk Sarah Kristi dan Siska Ferry Anita. Nanti door prize-nya kami kirimkan ke alamat yang bersangkutan. Mohon nanti sekali lagi mencantumkan nomor kontak dan alamat lengkapnya. Kemudian saya ingatkan kembali, mohon para peserta webinar untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Oke. Kemudian ada simbolis penyampaian sertifikat untuk para pemateri. Mungkin bisa diwakili oleh Ibu Anna Permatasari. Oke. Iya, Pak. Silakan teman-teman. Nah, ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri. Ini hanya simbolis saja atas kegiatan ini. Semoga kegiatan ini kita akan bisa bekerja sama di kemudian hari dalam acara atau kegiatan media science yang lainnya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian mohon untuk didokumentasikan dulu. Semuanya jika berkenan bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa
melihat muka-muka cerah teman-teman, walaupun cuaca di Bandung khususnya dari pagi sampai sekarang itu gerimis naik turun gitu ya, gerimis kemudian hujan, gerimis lagi dan seterusnya, tapi saya melihatnya tidak mengurangi semangat dari Bapak Ibu pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, sudah disiapkan teman-teman tim Medsan untuk foto sesinya. Gitu ya. Siap, 1, 2, 3. Kemudian silakan slide berikutnya mungkin sudah saja seperti ini, Kang Syahrul mungkin atau tim yang lain. Ya, sudah Pak. Cukup. Oke. Jika sudah cukup, dengan demikian berakhirlah kegiatan bedah buku dan kuliah umum bedah buku kali ini yang bertema protein hewani untuk kecukupan gizi ibu dan balita. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh panelis, seluruh narasumber. Semoga kegiatan ini merupakan awal dari kegiatan Medsan berikutnya untuk tetap bekerja sama